Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Sis. Hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pembangkit listrik. Ayo kita simak bersama. Listrik berasal dari pembangkit listrik. Ada berbagai macam pembangkit listrik yang dibuat oleh manusia. Pertama, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Perhatikan gambar. PLTA mengandalkan kecepatan arus air yang menggerakkan turbin di dekatnya. Turbin yang dipasang berfungsi sebagai pemicu arus air yang dibutuhkan, mengubah energi kinetik pada air menjadi energi listrik yang murni, lebih hemat, serta ramah lingkungan. Bersifat dapat diperbarui. Dipasang tepat di sebelah sumber air yang cukup besar seperti bendungan, waduk, atau sungai dengan aliran airnya yang cukup deras. Selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, biasa disebut dengan PLTB. Nah, PLTB ini memanfaatkan energi yang besar dari angin, menggunakan turbin ataupun kincir angin sebagai generatornya. Dipasang di wilayah yang memiliki potensial kekuatan angin yang cukup besar, seperti pantai hingga bukit yang landai. Di Indonesia terletak di Desa Mati Rotasi, Kecamatan Watukulung, Kabupaten Sidrap. Ada juga pembangkit listrik tenaga uap, biasa disebut PLTU. Nah, pembangkit listrik tenaga uap adalah pembangkit listrik di mana generator listrik digerakkan oleh uap panas. Menggunakan bahan bakar yang berasal dari batu bara atau minyak bakar yang berasal dari energi fosil. Perubahan dari energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas untuk memanaskan air yang kemudian berubah menjadi energi mekanik yang menggerakkan turbin, lalu berubah lagi menjadi energi listrik dalam generator. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga surya, PLTS. PLTS mengubah energi surya menjadi energi listrik. Bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung atau dengan fotovoltaik, dan secara tidak langsung, yaitu dengan pemusatan energi surya. Pada fotovoltaik, perlengkapan yang digunakan seperti panel surya, yaitu untuk menangkap cahaya matahari. Sedangkan pada pemusatan menggunakan lensa atau cermin dan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari dari luasan area tertentu ke suatu titik. Ada juga pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. PLTP ini menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya. Dilakukan dengan mengebor tanah di daerah yang memiliki potensi panas bumi untuk membuat lubang gas panas, memanaskan ketel uap atau boiler sehingga uapnya bisa menggerakkan turbin uap yang tersambung ke generator. Untuk panas bumi yang bertekanan tinggi, dapat langsung memutar turbin generator setelah uap yang keluar dibersihkan terlebih dahulu. Ada juga pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU. PLTGU ini merupakan gabungan dari ELTG dengan PLTU. Panas dari gas buang PLTG digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja di PLTU. Bahan bakar PLTG bisa berwujud cair atau BBM
maupun gas alam. Nah, bahan bakar yang digunakan bersih dan ramah lingkungan. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. PLTD ini sudah jarang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Mengapa? Karena biaya operasionalnya yang cukup tinggi dan tidak ramah lingkungan. Membutuhkan bahan bakar solar untuk menggerakkan turbin dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik dalam jumlah kecil. Biasanya digunakan pada daerah-daerah terpencil yang belum mendapatkan pasokan listrik, serta digunakan untuk memasok kebutuhan listrik pada suatu pabrik. Ada juga yang namanya pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. PLTN ini merupakan pembangkit tenaga panas di mana sumber panasnya adalah reaktor nuklir. Prinsip kerja sebuah PLTN hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap, menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Ada beberapa daerah yang diusulkan sebagai lokasi PLTN, contohnya di Tanjung Muria, Kudus, Jawa Tengah, dan Gorontalo di Gorontalo. Ada juga pembangkit listrik tenaga pasang surut. Pembangkit ini dihasilkan dari pasang surut air laut dan menjadikannya energi dalam bentuk lain, terutama listrik. Merupakan salah satu jenis energi terbarukan yang relatif lebih mudah diprediksi jumlahnya. Pemanfaatannya saat ini belum luas karena tingginya biaya awal dan terbatasnya lokasi yang memiliki pasang surut yang mencukupi. Selanjutnya, pembangkit listrik biomasa sampah atau PLTSA. PLTSA menggunakan sampah organik maupun sampah anorganik sebagai bahan utamanya. Sampah dan gas metana sampah yang dibakar menghasilkan panas yang memanaskan uap pada boiler, kemudian menggerakkan turbin uap dan menghasilkan listrik. Demikianlah jenis-jenis pembangkit tenaga listrik yang dapat kalian ketahui. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.